tetapi kita belum meminjam barang itu kepada orang pemiliknya. Berdasarkan sejumlah ayat, hadis, dan pendapat ulama, gosip itu hukumnya haram. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, pekerjaan gosip pada salah satu dosa besar. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rujukan hukum gosip ini adalah surat Al-Baqarah ayat 118 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran Al-Tobar menjelaskan bahwa maksud kata memakan dengan batil dari ayat tersebut adalah dengan cara memakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gosip menggunakan milik orang lain tanpa izin berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Serta gosip pakaian, sandal, bantal, dayung, payung, dan barang-barang yang lain hukumnya sama-sama tidak boleh. Tentang syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa diambil dari kata syaf yang artinya pasangan. Syuf'ah adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Dahulu seorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan serikat atau kawan yang datang mensyuf'ahnya. Dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut syuf'ah, dan orang yang meminta syuf'ah disebut syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan syuf'ah karena pemiliknya menggabungkan sesuatu yang dijual kepada miliknya sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah. Syuf'ah menurut fuqaha atau ahli fikih adalah keberhakan kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti harta atau bayaran. Lalu Syafi'i mengambil bagian kawan sekutunya yang telah menjual dengan pembayaran yang telah tetap dalam akad. Syuf'ah ini sabit atau sah berdasarkan as-sunnah dan ijma'. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-su'ati fi kulli malin lam yu'tam fa idza waqa'at hududu wa surifat zuruku fala su'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan syuf'ah pada harta yang belum dibagi-bagi ketika batasnya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang dari ahakku bidar, tetangga rumah lebih berhak dengan rumahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Para ulama juga telah sepakat tentang tetapnya hak syuf'ah bagi sekutu yang belum melakukan pembagian pada sesuatu yang dijual, baik berupa tanah, rumah maupun kebun. Syuf'ah bagi kafir zimmi. Sebagaimana syuf'ah berlaku bagi setiap muslim, maka berlaku juga bagi kafir zimmi menurut jumhur fuqaha. Namun, menurut Imam Ahmad Al-Hasan dan Asy-Sya'bi bahwa syuf'ah tidak berlaku bagi zimmi berdasarkan hadis riwayat Daraqutni dari Anas secara marfu'. La syuf'ata linasrani, tidak ada syuf'ah bagi orang Nasrani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kirab. Kirab adalah pemberian seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Dengan adanya kirab ini, seseorang yang mempunyai keterampilan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal akan tergolong. Dalam ajaran Islam, kirab hukumnya mubah atau jaiz. Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan perilaku kirab kepada Khadijah istrinya. Sebelum menikahi, Nabi
Nabi Muhammad SAW memberikan qirot kepada Khadijah sewaktu berniaga ke Syam. Keuntungan qirot dibagi bersama, sedangkan modal tetap milik pemberi modal. Rukun qirot terbagi menjadi 6, yaitu 1. Mempunyai modal usaha. 2. Ada pemberi modal. Yang ketiga, ada pelaku usaha. 4. Pekerjaan yang jelas. 5. Pembagian keuntungan disepakati bersama. Yang keenam, ijab qabul. Sedangkan syarat qirot terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dewasa, sehat, dan sama-sama ikhlas. Yang kedua, harus diketahui jelas jumlahnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. Yang ketiga, jenis pekerjaan ditentukan sendiri oleh penerima modal yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, serta pemilik modal perlu tahu jenis pekerjaannya. Yang keempat, kesepakatan modal hendaknya dibicarakan pada saat mengadakan perjanjian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam qirot: pemberian dan penerima modal harus saling percaya. Pemberian modal harus bekerja secara hati-hati. Ia tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan selain usaha. Perjanjian antara pemberi dan penerima modal sebaiknya dibuat sejelas mungkin. Jika terdapat kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan penerima modal, hendaknya pemilik modal yang menanggung. Di dalam qirot terdapat larangan. Sebelum menjalani qirot, kalian harus tahu apa saja larangan qirot. Berikut penjelasannya. Kedua belah pihak, baik penanam modal maupun penerima, dilarang melanggar perjanjian qirot yang sudah ditentukan. Penerima modal dilarang menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Penerima dilarang menghambur-hambur modal usahanya. Dilarang menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Bentuk qirot dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, qirot dalam bentuk sederhana. Yang kedua, qirot dalam bentuk modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan musyaqqah. Syarat dan hukum musyaqqah. Kalangan Syafi'i menetapkan rukun akad musyaqqah ada 5, yaitu pertama, 2 orang yang bertransaksi. 2. Adanya sigat, kalimat yang menyatakan akad. 3. Hal yang berhubungan dengan amal perkebunan. 4. Buah atau yang semakan menurut qaul qadim Imam Syafi'i. Dan yang kelima, pekerjaan amal. Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, rukun musyaqqah terbagi menjadi 4. Pertama, rukun 2 orang yang saling berakad. Adapun kalangan Syafi'i menetapkan syarat bahwa pihak yang berakad wajib terdiri dari ahli tasyakur, sehingga akad yang dibangun oleh akil namun belum mencapai usia balik dihukumi sebagai tidak sah. Jika memaksa terjadinya akad musyaqqah, maka akad anak kecil jatuh pada wali atau orang yang mengadakan amanah merawatnya sebagai bentuk. Yang kedua, sigot atau lafal akad. Dalam sigot akad wajib tertera kejelasan maksud dalil dilakukan musyaqqah, baik dalam bentuk lafal maupun makna. Ulama mengalami perbedaan pendapat mengenai batasan sigot lafal musyaqqah sehingga dinilai merepresentasikan akad baik dari sisi makna maupun sisi lafalnya. Namun, mereka semua bersepakat pada ketentuan bahwa sigot itu harus dipahami oleh kedua pihak yang saling transaksi. Yang ketiga, objek akad yang berkaitan dengan bidang gerak atau jenis pohon. Para fuqaha sepakat mengenai objek tumbuhan yang bisa dilakukan akad musyaqqah pada kurma dan anggur kuning atau anggur kediri. Namun, berbeda dengan pendapat pada jenis anggur inam, buah at-simar. Para fuqaha seringkali mengistilahkan rukun keempat ini sebagai hasil produksi atau hasil panenan saja. Dalam ini terdapat beberapa syarat khusus mengenai hasil produk ini, yaitu yang pertama, pemilik dan pengelola sama-sama berhak atas hasil panenan tersebut. Tidak boleh salah satu antara keduanya merasa paling berhak atau ada pihak ketiga yang
di dalam. Yang kedua, bagian dari masing-masing harus mengetahui sejarah bersama-sama dan harus bersifat maklum kadarnya, hitungannya, misalnya mendapatkan sepertengah dari hasil panenan atau seperlima hasil panenan, dan seterusnya. Ketiga, kebersamaan yang dibangun antara keduanya harus bersifat kebersamaan yang bersifat yuyuk, sama-sama bergotong royong atau menanggung dalam keuntungan atau kerugian, dan bukan berdasarkan hasil penentuan terlebih dahulu atau persentase tertentu yang sudah dihitung duluan. Misalnya, setiap kali panen, pihak pengelola langsung mendapatkan bagian 2 juta pada unduran yang kedua, juga menerima 2 juta kembali, dan seterusnya. Akad seperti ini termasuk jenis akad ijarah yang rusak. Kelima, bidang garap. Pekerja, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi terkait dengan bidang garap pengelola seseorang, tanpa syarat dengan keterlibatan pemilik. Yang kedua, tidak boleh ada syarat lain yang mengikat pengelola adil selain menjaga dan merawat kebutuhan dan pohon yang sudah diserahkan kepadanya. Yang ketiga, pengelola menjaga dan mengelola kebun itu sendiri, tidak boleh pengelola lain yang ikut mengelola kebun. Baiklah, sekian dari saya. Saya terima kasih kepada Ustaz Hasan yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.